Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak, alhamdulillah. Ngantuk. Masih semangat ya? Enggak semangat Pak, ngantuk Pak, lapar Pak. Oke. Pelajaran terakhir ya, pelajaran terakhir. Setelah ini nanti pulang tidur. Nanti malam begadang lagi. Banyak tugas Pak dari guru-guru tadi banyak tugas. Oh ya ya. Untuk sebelumnya, biar kita semangat ya, biar kita jadi lebih menjadi segar kembali seperti awal. Mari kita bersama-sama sejenak duduk dengan tegap. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya biar kita jadi semangat lagi. Oke, bisa dimulai ya? Oke, kita Indonesia tanah airku, tanah darah, di sanalah aku berdiri Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanahku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, kita bangsa Indonesia merdeka, Indonesia Indonesia Raya. Kita kayak pembalap ya. Suaranya Muzammila enak ya. Iya. Terima kasih semuanya. Sekarang sudah semangat, sudah kembali fresh dengan senyum pagi tadi. Pak Aris, ya. Sebentar ke belakang Pak Aris. Tunggu dulu Jai, kamu harus memimpin doa terlebih dahulu biar ilmunya nanti yang kita pelajari lebih bermanfaat dan barokah. Silakan Jai, dipimpin dulu. Ya, baik teman-teman, mari kita membaca doa sebelum kita belajar biar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih Jai. Bisa ke belakang sebentar. Oke, anak-anak, pelajaran kita hari ini nanti akan membahas tentang beberapa hal, yaitu fakta dan opini. Sebelum itu, Bapak akan mengecek dulu kehadiran dari teman-teman semuanya, dari anak-anak, apakah ada yang izin atau sakit, dan lain-lain. Oke, kita absen dulu. Dari Jailani tadi sudah izin. Husna Husain. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Anwar Fatah. Hadir, Pak. Muzammila. Hadir, Pak. Sofyan. Hadir Pak. Sri Lestari. Hadir, Pak. Nasrul Fahmi. Hadir, Pak. Nasrullah. Hidup, Pak. Ferry Nugroho. Hadir. Fatma. Halo. Fitri, Pak. Hadir, Pak. Iya, Fitri Pak. Ya, terima kasih. Hadir ya. Terima kasih. Hari ini kita mulai pelajaran yang pertama dengan yang terakhir penutup dari pelajaran kita hari ini tentang fakta dan opini. Sebelum masuk pada pelajaran, Bapak akan berikan sedikit beberapa gambaran tentang
apa itu fakta dan opini dalam artikel yang sering kita baca. Sebelum itu, Bapak tampilkan dulu ini tentang hal yang akan kita pelajari hari ini. Ada beberapa manfaat yang pastinya akan kita dapatkan ketika kita belajar fakta dan opini. Ada satu, kita nanti akan membedakan berita itu mana yang benar-benar terjadi atau sudah menjadi fakta, ada juga yang jadi opini. Yang kedua, kita akan mampu memberikan pendapat atau kontroversi ketika beropini itu berargumen yang tepat, pendapat yang tidak mudah untuk dipersalahgunakan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kita bisa membedakan berita itu hoax atau tidak. Begitu. Selanjutnya, saya tampilkan beberapa gambar. Silakan nanti anak-anak bisa cermati, bisa dirasakan juga bisa, walaupun hanya sekedar gambar. Begini, saya tampilkan. Bisa dilihat gambarnya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba. Aus, Pak, aus. Coba Nasrullah. Dari gambar itu apa yang dirasakan? Haus, Pak. Haus. Dari tulisannya itu apa bacanya? Saya itu gambarnya lemon lime, rasanya juga no bogis. No bogis. Oke. Sprite itu apa, Pak? Sprite. Sprite itu sama dengan Coca-Cola. Ini minuman, kami minuman. Makanya kalau di rumah jangan minum air gentong terus, beli yang seperti ini. Lanjut. Oke, yang kedua, Fahmi, coba baca. Ini apa ini? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, Pak. Wow, pernah minum ini? Itu, Pak. Udah biasa, Pak. Oh, udah biasa. Enggak ada. Nah, Itu bacanya sosro. Saya ya? buat cuci-cuci itu, Pak. Di saya dibuat cuci-cuci itu, Pak. oh, buat cuci. Sultan Oke. ya, Sultan. Coba Anwar Fatah, dari gambar ini mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini? Oh, gambar pertama, Pak. Iya, gambar pertama ini dari gambar sprite. Itu fakta, Pak. Fakta atau opini? Fakta, Pak. Fakta. Oke. Gambar yang kedua. Opini itu, Pak. Opini. Coba dari kedua gambar ini, apakah ada yang mengunsur fakta, apakah ada yang mengandung unsur opini, ataukah hanya fakta atau opini saja? Kalau yang pertama itu fakta, Pak. Fakta. Yang bagian faktanya yang mana? Gambarnya lemon lime, rasanya juga. Ini kan kalimat fakta, Pak. Oh, gitu. Saya pernah minum, Pak, rasanya lime, Pak, memang. Oh, beda itu lime dengan lemon lime, beda loh ya. Jangan beda diminum ya, Pak, kalau lime, beda. Nah, coba Sofyan, diteliti lagi untuk gambar yang pertama ini yang mana yang fakta, mana yang opini? Gambarnya, Pak. Gambarnya fakta, Pak. Ya, gambarnya fakta. Terus? No bokisnya opini, Pak. Oh, no bokisnya opini. Kalau saya rasanya, Pak, yang opini, Pak. Iya, betul. Tergantung lidah soalnya, Pak. Ya. Kalau lidahnya orang kota seperti saya, rasanya lemon itu, Pak. Bapak, Ya, no bokis itu apa, Pak? Iya, no bokis. No bokis. No bokis itu apa? Apa no bokis? Tidak bohong ya, Tidak Pak. bohong. Tidak bohong, betul. Oh, sudah diganti, Pak ya? Tidak bohong jadi no bokis. Sejak kapan tuh diganti, Pak? Oh, Jaya, kamu kalau kalau ngopi itu pulang malam itu berarti. Soalnya di sini Pak habis Kurang jauh, Pak. Kurang kemarin jauh. sudah Saya itu guys, ngopi, sekarang Pak. sudah besti. Sekarang ada bokis ternyata. Iya, kalau minum Sprite, Coca-Cola dan lain-lain, kok rasanya nggak enak? Itu kalau orang Jawa bilang itu ilat gawan melarat, lidah bawaan miskin itu namanya. Jadi haus. Wah, ya. Kalau di Madura itu Bapak di tempat saya kalau Sprite itu diminum sama bodrek, Pak. Ya akan puas ya. Ini saya harus praktek duluan, Pak. Beneran saya pengen tahu kalau saya minum Sprite pakai bodrek, Pak. Nah, ya itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita gambar yang kedua. Coba Jai terangkan. Ini mana yang fakta, ini mana yang opini, Jai?
Teh botolnya Pak, teh botolnya ini fakta Pak, karena Iya, sudah iya. jelas dibungkus sama botol. Ada Iya, minuman betul. teh dibungkus sama botol, itu sudah fakta Iya. Pak. Tapi kalau apapun makanannya, minumnya teh botol, saya suruh bohong itu Pak. Wong kadang-kadang gitu. di warung juga nggak ada teh botolnya. Oke. Oke, betul. Berarti dari dua gambar ini kita bisa memahami ya bahwa dalam setiap gambar, baik itu iklan, berita, artikel, dan itu pasti ada dua unsur yang ada di situ, yaitu fakta dan opini. Betul. Oke, ini tugas untuk Muzamilah ini. Untuk gambar yang ketiga. Di sini ada gambar. Silakan nanti kasih jargonnya biar saya tulis. Muzamilah. Betul, Pak. Ya, ini. Wow, ngiler Tapi Pak. Pak. Ayo coba. Kalau tadi ada lemon lime no bokis, Ini ya jam Pak? 2:30 ya Allah. Ini jam 2:30. Masya Allah. Kemudian Tuh lapar Pak, belum makan Pak. teh botol tadi Jam apapun terakhir Pak, makanannya. jam terakhir. Waduh, bikin lapar. Ya. Muzamilah, silakan. Ini dilihat. Jargonnya ya? Ya, jargonnya apa coba? Es pelangi penuh warna. Terus ulangi terus. Apa ya? Itu baru faktanya, yang opininya? Es pelangi penuh warna. Bikin Enak jatuh jos. cinta gitu, Pak. Nah itu, enak jos. Enak jos. Ya. Oke. Itu es Pak. Es pelangi. Penuh warna. Pelangi emang penuh warna. Penuh warna, rasanya Enak jos. enak jos. Oke. Oke, kita buat. Dari sini, nah, tadi gambar pertama, anak-anak sudah bisa menyimpulkan bahwa dari gambar itu ada fakta, ada juga opini. Kemudian, dari dua gambar tadi kita belajar bahwa cara membuat fakta dan opini itu bisa dengan cara semudah ini. Namun pada prakteknya nanti kita akan belajar bahwa ketika kita mencari sebuah fakta itu ada pembuktiannya, dan ketika kita membuat sebuah opini kita harus punya namanya argumen. Oh, lanjut. Sekarang kita lanjut ke gambar selanjutnya. Coba Bapak akan membuat jadi beberapa kelompok. Jangan gambar makanan lagi Pak. Aman, makanannya udah habis. Lanjutnya, saya akan ada tampilkan gambar lagi. Silakan anak-anak berkelompok. Saya tunjuk ketua kelompoknya ya. Ketua kelompoknya nanti ada Muzamilah, kemudian ada Jailani, Anwar Fatah, Siristari, Nasrullah. Itu adalah ketua kelompoknya. Untuk teman-teman yang lain bisa langsung menginduk pada teman-teman yang sudah saya tunjuk. Ini saya tampilkan gambarnya. Silakan ketua kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Sudah terlihat? Perhatikan gambar berikut dan apa pendapatmu. Di sini ada dua gambar. Ada gambar anak menyeberang dengan tali. Kemudian yang kedua, gambar sampah yang memenuhi sebuah sungai. Silakan. Waktu 3 menit. Kemudian nanti dari ketua kelompok silakan mewakili ketua kelompoknya untuk memberikan tanggapan. Silakan, ada yang memberikan tanggapan? Saya Pak. Ya, Pak. Oke, dari yang pertama dulu. Silakan Sofyan. Tanggapannya, Pak. Ya, dari pendapatmu atau opini menurut dari gambar yang kamu lihat tadi apa? Tragis, Pak, miris. Yang gambar pertama atau yang kedua? Sama, Pak. sama. Yang gambar pertama juga miris, Pak, karena anak-anak harus bertaruh nyawa untuk menyeberang menuju sekolahnya, Pak. Ya, betul. Oke, cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan. Tari. Ya Pak, dari gambar pertama menurut saya ini tindakan anak-anak itu karena sangat semangat dalam mengejar ilmu, mereka sampai mengabaikan keselamatannya Pak. Jadi mereka memberanikan diri untuk
menyeberang di atas seutas tali, padahal bawahnya itu adalah sungai yang sangat luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tumpukan sampah yang membuat pencemaran air sungai, Pak. Jadi itu Pak opini saya. Oh ya, terima kasih. Silakan Jailani lanjutnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat teman-teman, Pak. Cuman kalau saya kok lebih kagum sama kedua gambar ini. Kagumnya kenapa? Karena mereka berani bercanda sama malaikat maut, Pak, mereka itu. Oh, bukan bercanda itu, Jai. Itu berkenalan. Nah, iya. Tadi pagi Jai menyuruh ke akhirat, ngajak Iya. ke akhirat. Oh, kenapa penuh tamparan? Tanda Pak, tanda. Itu kan berarti sudah ikut Jailani itu. Iya. Oh, ini- Jai, kamu tanggung jawab, Jai. Ya, ya, tapi ini beneran loh, saya kagum melihat anak-anak ini. Bercandanya ini nggak nanggung-nanggung ini. Malaikat mau diajak bercanda ini. Tapi intinya begini Pak ya, intinya begini. Ternyata masih ada di bagian negara kita yang katanya negara makmur, bahkan tongkat dan batu bisa jadi tanaman, tapi ternyata masih ada kehidupan yang seperti ini, begitu. Itu sangat miris begitu. Betul. Lanjut, kemudian Nasrullah. Pasti Tidur, itu Pak, tidur, Pak. Tidur, Pak. Tidur. Tongkat. Pasti tidur. Kami ambil air dari Gambar belakang. pertama Pak ya. Ya Pak, ya Pak, pendapat. Ini siapa dulu ini Pak? Ini siapa dulu ini, Pak? Nasrullah dulu. Ini untuk gambar pertama Pak ya. Ya. Yang pertama kali saya pikirkan ketika melihat gambar ini itu, kalau untuk yang gambar anak kecil yang nyebrang itu, langsung di pemikiran saya itu Pak, demo Pak. Demo. Oh gitu. Iya. Karena jelas ini tidak ada perhatian dari pemerintah sama sekali Pak. Karena tidak mungkin kalau sudah dalam kondisi yang semacam ini, jembatan ini jelas bahwa di sini ini sisa jembatan yang rusak Pak sepertinya. Seling kabelnya Bengawan Solo itu kayaknya. Iya, jadi ada indikasi pengabaian untuk fasilitas umum Pak. Makanya yang terlintas pertama kali di pikiran saya itu demo Pak. Diselesaikan secara adat kalau istilahnya Bapak dulu ya. Oh gitu ya. Kalau demo pakai tongkat tadi katanya itu pidato. Khotbah. Terus untuk yang gambar kedua itu menunjukkan ya kalau yang pertama kali terlintas itu bodohnya orang Indonesia Pak, kalau saya bilang. Bodohnya orang Indonesia. Jadi orang yang masih berpikiran bahwa ketika membuang sampah di sungai itu adalah solusi yang paling mudah. Karena kalau istilahnya orang Jawa itu plung plas gitu Pak. Gunakan bahasa yang nasional. Nasrullah, jangan saya nanya sendiri. Ya, jadi pemikiran semacam itu karena setelah dibuang sudah hilang, sudah tidak ada bekasnya. Tapi tidak memikirkan yang di hilir Pak. Jadi akhirnya menumpuk semacam itu. Secara otomatis kan tempat tujuannya muaranya adalah di tempat yang lebih rendah. Secara otomatis ketika sudah sampai di paling ujung ya semacam itu bentuknya. Jadi itu kalau saya ditanya pendapat yang terlintas pertama kali ketika melihat gambar yang kedua itu bodohnya orang Indonesia. Wah, enggak bisa Bapak, enggak bisa Bapak. Saya enggak terima orang Indonesia dibilang bodoh. Orang Indonesia itu orang paling pinter loh. Ya, betul. Saya setuju. Kenapa tadi ini Nasrullah bilang tadi karena orang Indonesia enggak memikirkan itu. Nah, ini bukti. Kenapa ada semacam guyonan, andai kata orang Indonesia itu otaknya bisa diperjualbelikan, maka otak orang Indonesia yang paling mahal harganya. Kenapa? Ya karena nggak pernah digunakan Pak, ya bodohnya itu. Jadi masih pinter itu, tidak pernah berpikir itu. Kok bodoh sih?
Jai, Nasrullah itu mengakui dirinya kok orang Indonesia itu bodoh. Kan dia orang Indonesia. Betul itu. Tapi tidak ada terima Nasrullah itu, masa Pak, bodoh. banyak Pinter-pinter ngerti, karena kurang tidak tidur pernah itu, digunakan Pak. untuk berpikir. Untung saya orang Aceh, Pak. Oh, ya betul. Aceh itu Untung ada negara orang apa? Aceh. Aceh itu Ya, negara apa Aceh itu provinsi? punya Ya? gerakan sendiri loh, Pak. Iya ya awal. Cukup. Jangan bawa isu nasional ke dalam pelajaran. Oke ya. Lanjut. Dari Ya, dua lanjut. tadi gambar itu sudah. Oh, Muzamila silakan. Iya, saya mau menyampaikan faktanya, Pak. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambar, faktanya ini anak-anak bergelantungan menuju sekolah. Ya. Oh, terus yang kedua, sampah plastik yang mencemari sungai atau sungai masih dijadikan pembuangan sampah plastik oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, dilihat lagi Muzamila itu nggak hanya plastik loh, kata Jeleni. Coba dilihat lagi. Mungkin karena di Bogor, Pak. Karena kalau Jakarta banjir, Bogor yang disalahkan, Pak. Ya, betul. Itu kayaknya ada tas branded juga di situ. Oh, berarti sampah ini ya, sungai masih dijadikan tempat sampah oleh warga gitu ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Muzamila. Terima kasih anak-anak. Dari gambar ini kita sudah juga belajar bahwa kalau tadi saya giring untuk anak-anak itu dilihat gambar, kemudian mana menentukan fakta, mana opini. Kemudian saya tunjukkan gambar untuk anak-anak membuat opini dan fakta sendiri. Kemudian sekarang anak-anak sudah bisa berpendapat berdasarkan gambar yang fakta benar-benar terjadi dan anak-anak sudah bisa memberikan opini yang masing-masing. Saya dimengerti ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya jelaskan tentang apa itu bagaimana fakta dan opininya. Nah, ini penjelasan yang pertama. Artikel merupakan karangan yang berisi fakta dan opini, dibuat untuk dipublikasikan di berbagai media. Ini artikel untuk media dari fakta dan opini. Yang kedua, opini adalah merupakan pendapat penulis tentang suatu topik yang dibahas. Cukup. Kemudian yang fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Kebenarannya sudah terbukti dan terverifikasi. Jadi dapat kita pahami bahwa artikel itu adalah media publikasi dari fakta dan opini, kemudian opini itu adalah sebuah pendapat, kemudian fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dari penjelasan ini, apakah masih bingung? Itu siapa tokoh itu, Pak? Oh, itu Nasrullah itu ketika bangun tadi malam itu setelah begadang. Oh, tidak mirip ya, Pak? Penghuni negara Konoha ya. Iya, Konoha. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri fakta. Dapat dibuktikan berisi data yang kuantitatif atau kualitatif, kemudian akurat, baik, kemudian dikumpulkan dari narasumber yang percaya, objektif, bisa menjawab 5W1H, menyatakan kejadian yang sedang atau telah terjadi, informasi yang berasal dari kejadian, pengungkapan fakta, dan penilaian secara induktif. Itu ciri-ciri fakta. Fakta sendiri dibagi menjadi dua. Ada fakta umum dan fakta khusus. Kalau fakta umum itu adalah fakta yang kebenarannya sudah berlaku dari zaman dahulu atau sepanjang zaman. Contohnya matahari terbit sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Itu umum. Kemudian fakta khusus adalah fakta yang kebenarannya hanya berlaku untuk sementara kurun waktu tertentu. Seperti saat ini, hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama. Coba fakta umum dan fakta khusus. Jailani, coba fakta khusus di kelas ini bisa dicontohkan seperti apa, Jai? Fakta khusus. Umpama, saya ngomong gini. Di kelas ini, yang paling cantik adalah Muzamilah. Menurut Jailani itu fakta umum atau fakta khusus? Khusus, Pak. Khusus. Oh, sudah diwakili. Itu cuma Jai itu yang bilang. Iya, dari teman-teman yang lain, Bu Tia mungkin. Tia. Fakta umum itu biasanya berlaku sepanjang zaman gitu, Pak. Maksudnya sampai kapanpun akan seperti itu. Tapi kalau fakta khusus itu ada rentan waktu tertentu, mungkin dia tidak berlaku lagi. Ya, betul. Mungkin dari Tia bisa memberikan contoh untuk fakta umumnya. Fakta khusus, fakta umumnya. Ya. Minum es di cuaca panas
sangat menghilangkan dahaga ya, menghilangkan haus dan dahaga. Ya, coba teman-teman yang lain itu termasuk fakta umum atau fakta khusus? Khusus. Khusus, Pak. Khusus. Karena tidak coba, selalu. Ya, tadi Nasrullah ngomong khusus. Coba berikan contoh fakta yang umum, Nasrullah. Dibantu dia. Fakta yang umum, Pak ya? Ya. Kutub utara itu ada di sebelah utara, Pak. Kalau kutub selatan pasti ada di sebelah selatan. Wah, Ya. betul. Itu fakta umum. Karena semua orang bisa membenarkan dan juga bisa mengamini apa yang dikatakan oleh Nasrullah. Kalau ada yang tidak setuju, Pak, coba yang tidak setuju itu disuruh ngangkat, Pak. Diangkat kutub utara di selatan, selatan ditaruh utara gitu, Pak. Coba bisa enggak? Oh, itu nanti berkenalan dengan akhirat lagi nanti. Seperti Jailani tadi. Beda lagi itu bahasanya ya. Kalau Pak, kalau misalnya di Aceh sekarang sudah maghrib Pak, itu fakta khusus apa umum Pak? Bohong. Itu bohong pasti. Saya kalau enggak percaya coba sekarang berangkat dari sini gitu, pergi ke Aceh nanti kan maghrib di sana gitu. Oh enggak maghrib. Saya sampai sana udah zuhur hari berikutnya, beda lagi itu. Oke, lanjut ya. Dari fakta umum, kemudian fakta khusus, kita sudah bisa memahami. Lanjutnya, kemudian bahwa dari ciri-ciri opini. Benar salah bergantung pada pendukung konteks. Jadi opini itu tidak bisa dibenarkan 100% atau salah 100%. Tergantung konteks yang mengikutinya. Kemudian subjektif, bergantung pada orang tertentu. Kebutuhannya apa. Kemudian tidak memiliki narasumber, berisi pendapat tentang peristiwa, menunjukkan peristiwa yang belum pasti, kemudian pikiran atau pendapat seorang yang masih dapatkan belum ada pembuktiannya, kemudian bisa jadi sepertinya mungkin dan selain-lain, itu adalah tanda dari penggunaan kalimat opini. Pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif, kemudian opini cenderung deduktif. Itu ciri-cirinya. Opini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu opini perorangan, kemudian ada opini umum. Opini perorangan adalah pendapat atau gagasan dikemukakan oleh satu individu tertentu. Seperti contoh, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Ini tanpa dasar, ini tanpa pengetahuan tertentu, dia hanya berpendapat bahwa kalau siang itu tiba-tiba meredup, biasanya sore hujan. Itu pendapat perorangan. Kemudian fakta umumnya, opini umumnya, pendapat atau gagasan diakui oleh banyak orang. Sering mandi malam hari, dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Kenapa kok mandi malam-malam, Pak? Oh, itu yang tahu itu nanti Nasrullah itu. Jelaskan Nasrullah. Kenapa harus mandi malam? Soalnya masih kecil. Kenapa Nasrullah tahu? Tahu, Pak. Tahu saya tahu. Tahu saya. Jangan salah kami. Saya tahu kenapa kau sering mandi malam. Saya juga sering mandi malam padahal. Jam 1 baru mandi begitu. Karena memang habis sholat asar main bola dulu sampai maghrib. Iya betul. Kalau setelah maghrib itu sudah malam. Fahmi, tolong pikirannya dijaga. Anda itu perlu disapu itu. Otaknya bahaya itu. Perlu dilaporkan ke BK itu, Pak. Iya, nanti biar dibawa ke Pak Seto nanti. Dilaporkan nanti. Bahaya itu. Itu fakta umum ya. Jadi opini umum ini, sering mandi malam, dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik, itu bisa dipastikan itu fakta atau opini? Belum tentu bisa rematik, Pak. Iya, belum tentu bisa rematik. Belum tentu bisa rematik. Masuk angin bisa. Bisa. Ada lagi juga, tapi bisa juga tidak begitu. Bisa juga tidak. Betul. Karena mandi malam itu ketika kita menggunakan air hangat, itu juga efeknya akan berbeda. Jadi intinya kita bisa bedakan bahwa yang namanya opini dia tidak bisa 100% menjadi pembuktian atau 100% disalahkan. Karena tergantung konteks yang diomongkan. Bagi orang yang mengalami penyakit rematik, bisa dipastikan kalau sering mandi malam akan menyebabkan penyakit rematik. Tapi bagi orang yang tidak punya penyakit rematik, itu baru berupa opini. Sehingga opini itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Oke, seperti itu. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah sudah bisa pahami tentang opini dan fakta serta pembagiannya? Sudah. Sudah ya? Semoga paham, Pak. Oke. Kemudian terakhir
Sekarang waktunya tugas, ya. Untuk kelompok-kelompok tadi, itu, Pak. Ini dah. Menakutkan banget fotonya, Pak. Ini Bapak pelanggaran IT ini kalau tidak izin ini, mengupload fotonya orang tanpa izin ini. Untuk kalangan pribadi anak-anak tidak perlu disebarluaskan. Oke, selanjutnya nanti akan ada tugas. Nah, di sini ada teks, tentukanlah kalimat fakta dan opini. Dan opini. Waktunya masih lama? Silakan dari kelompok tadi yang sudah saya tunjuk dari ketua kelompok, ini dibaca, kemudian tentukan mana yang fakta dan mana yang opini. Oke, waktu 5 menit dari sekarang. Kalimat yang pertama fakta, Pak. Tahun lalu masyarakat telah mengajukan pelayanan kesehatan yang ada di sejumlah rumah sakit di Indonesia. Itu Oke, Tia, tolong dibaca semuanya dulu, Tia. Ya, maaf termute barusan, Pak. Ya. Kalimat yang dulu. pertama itu termasuk ke dalam fakta. Tahun lalu masyarakat telah mengajukan pelayanan kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia. Tahun lalu katanya, Pak. Berarti peristiwa tersebut sudah terjadi. Ya. Untuk kalimat kedua, silakan. Salah satu keluhan yang disampaikan ialah penanganan dokter yang masih kurang memuaskan dalam melayani pasiennya. Oke, lanjut. Kemudian Anurata, untuk paragraf yang kedua. Ini sepertinya salah ini pasien ini. Opini itu, Pak. Ya, dibaca dulu, Anwar. Dibaca dulu. Itu pasiennya salah itu, Pak, sepertinya, Pak. Paragraf kedua, seharusnya pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat dengan salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas setiap dokter yang ada di Indonesia. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ya, fakta atau opini ini? Ini opini, Pak. Ada Opini. kalimat seharusnya, Pak. Oh, betul. Kata seharusnya. Ya. Sama dengan menurut saya, Pak, begitu. Ya, betul. Lanjutnya, Husna Husain, paragraf ketiga. Kemana Husna Husain? Ke belakang? Tidur paling, Pak. Oh, tidur. Oke. Fitri Fatma, silakan paragraf ketiga. Oke. Ada pengaduan yang jumlahnya sekitar 268 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak juga laporan yang belum diterima. Ini fakta. Karena ada ini bukti dari pengaduan yang dilaporkan pada Kementerian Kesehatan, Pak. Oh gitu, ya. Betul. Kemudian paragraf yang keempat, Ferry Nugroho, dibaca. Kemudian isi laporan ini adalah sama, yaitu masyarakat yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Coba. Fakta atau opini? Coba Tari dibantu. Isi laporan ini adalah sama, yaitu masyarakat yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Ini bisa jadi opini ya Pak, karena kan di situ ada masyarakat yang merasa kurang puas. Iya. Mungkin ya Pak. Ada yang lain mungkin memberikan pendapatnya? Ya, Nasrullah. Saya setuju Pak dengan Tari, Pak. Kalau itu opini sepertinya. Kalau masyarakat merasa kurang puas dan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, saya pikir itu opini. Kenapa? Karena rumah sakit kan bukan alat pemuas, Pak. Jadi kalau masyarakat mencari kepuasan di rumah sakit, kayaknya nggak cocok gitu, Pak. Anda mulai lagi ya, Nasrullah ya. Kepuasan dalam bentuk apa maksudnya?
Mungkin saya masuk. Bapak. Wayang maksudnya Pak. Nah, bukan saya Pak. Bukan saya yang jawab Pak. Ya Bapak. Ya. Pak. Ya. Mungkin ini kenapa opini bukan pada konteksnya kepuasan tadi, tapi ini kan pendapat dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Kan tidak semua masyarakat yang memberikan pernyataan itu. Kalau hanya satu aja, kita tidak bisa menjadikan patokan bahwa seluruh masyarakat begitu Bapak. Ya, ini kan hanya dari satu atau dua misalnya begitu. Jadi hanya pendapat dari sebagian kecil orang saja Bapak yang mengatasnamakan. Nah, masyarakat. itu maksud saya itu tadi Pak, seperti J tadi Pak maksud saya. Pak. Ya, betul. Oke. Nasrul Fahmi? Kalau menurut saya itu fakta Pak, tapi kalau menurut saya Pak ya, jangan disalahin. Karena kan isi laporan ini berarti kan sudah terjadi itu. Saya setuju sama Fahmi, Pak. Oke. Itu fakta. Silakan. Ada kawan. Di sini ada yang mengatakan fakta, ada yang opini. Coba dianalisis dari mulai kalimat pertama, dari awal kata. Itu sebenarnya itu masih terangkai dengan paragraf sebelumnya. Kan seperti itu. Ada pengaduan dari masyarakat, kan seperti itu ya. Nah, pengaduan itu berisi pada paragraf selanjutnya. Seperti itu. Fakta berarti. Sehingga isi laporan ini itu adalah masuk pada kategori fakta. Fakta, bukan opini. Mas Allah, lebih cepat lagi, jangan mencari puasan, lebih cepat lagi ya. Baru ya saya betul. Terakhir dari Sofyan untuk yang paragraf terakhir. Opini Pak. Opini dibaca dulu. Masyarakat terus berharap bisa mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit agar pasien jadi lebih nyaman berobat di dalamnya. Opini Pak. Ya, opini. Oke ya, dari pelajaran hari ini kita akan simpulkan bahwa apa itu fakta dan apa itu opini. Gitu. Waktunya masih lama? Masih ada 6 menit, Pak. 8. 8 ya. Oke. 8, Pak. Coba kita sekarang simpulkan bersama-sama. Bapak punya sebuah bacaan satu lagi. Ya. Bacaan satu lagi. Yang bacaan ini kita akan identifikasi bersama-sama sebagai resume atau rangkuman tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Di sini ada pencabutan harga eceran tertinggi dari minyak goreng. Ferry, tolong jangan mainan sulingan dulu, Ferry, dimatikan sulingnya. Ada harga eceran tertinggi. Ada paragraf pertama, satu paragraf ada berisi 2 kalimat ini. Pak, itu bisa diperbesar, Pak. Oh gitu. Siap. Sudah kelihatan Pak, kata jarine wong Jawa raketo Pak. Oh raketo. Nah, sudah? Raketo Pak, jarine wong Jawa. Nah, coba dari paragraf pertama. Ini disebut dengan fakta. Fakta atau ini? Fakta. Terjadi, Pak. Ya. Kemudian untuk paragraf yang kedua ada 3 kalimat, ada 4 kalimat. Fakta. Ada yang opini atau semuanya fakta? Fakta, Pak. Fakta semua itu. Fakta semua. Fakta semua. Kemudian lanjut ke paragraf yang ketiga. Kalimat pertama opini, Pak. Opini, Pak. Kalimat pertama. Ya. Kalimat kedua juga opini. Apa ya? Fakta atau opini? Ya, yang kedua opini. Ketiga juga opini. Yang kedua opini itu, Pak. Terjadi. Kedua fakta. Opini, Pak. Kalimat kedua opini juga, Pak. Ya. Kemudian yang paragraf terakhir, Edi Junarsin. Itu opini, Pak. Opini ya? mengatakan. Opini pasti jelas ya. Opini, Pak. Karena ketika ada suatu penjelasan diawali dengan nama seseorang, baik itu dari pakar atau dari yang lain-lain, itu sudah pasti dipastikan sebuah opini.
Namun terkadang sebuah opini itu hampir mirip seperti fakta karena setelah dia menyampaikan opininya didukung penguatan dengan fakta seperti itu. Jadi mengerti ya? Ya. Kemudian selanjutnya karena waktu sudah mepet, kita mari baca resum bersama-sama dari pembelajaran hari ini. Bisa dilihat? Coba ketua kelas dibacakan biar teman-teman semua bersama-sama ikut memahami apa yang kita pelajari hari ini. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Coba Nasuha dibacakan biar nanti teman-teman juga bisa ikut memahami apa yang kita pelajari hari ini. Artikel merupakan tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. 2. Artikel bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan, meyakinkan, mendidik, atau menghibur. Informasi dalam artikel mengandung fakta dan pendapat atau opini yang logis untuk meyakinkan pembacanya. Fakta merupakan pernyataan yang menggambarkan suatu kenyataan secara apa adanya. Dengan demikian, sesuatu fakta merupakan sesuatu yang pasti benar adanya. Opini merupakan pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, dugaan, dan sejenisnya tentang suatu fakta. Ya, terima kasih Mas Ugo. Tadi sudah Sama-sama, jelas bagi Pak. kita. Ya, apa itu artikel, apa itu fakta, dan apa itu opini. Itu yang kita pelajari hari ini. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita membuat sebuah opini yang didukung oleh fakta. Nanti minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu dengan menulis atau membuat opini yang didukung dengan fakta. Oke, sebelum ditutup, kita berdoa lebih dahulu, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, jangan lupa nanti malam untuk belajar. Silakan dipimpin untuk dahulu untuk dari ketua kelas. Ya, tadi Pak Jai. Oh ya, Jailani. Tadi Jailani. Ya, buka silakan nutup, jangan dibuka saja. Baik teman-teman semuanya tanpa terkecuali, mari kita membaca doa agar apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aris bisa menjadi bekal kita di kemudian hari sehingga kita bisa sukses semua. Amin. Mari kita membaca surat Al-Asyr sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Jailani. Semangat ya, anak-anak, tetap belajar besok ya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.